Kita tidak mungkin bisa mengajar tanpa dilalui dengan penulisan yang baik. Betapa banyak pengajar-pengajar kita yang mengajar dengan asumsi diskusi gini Dinda. Jangan, tidak ada lagi seperti itu, karena itu menurut Muslim Labib adalah kezaliman profesi. Ketika kita berlaku tidak adil dengan profesi yang kita lakoni, karena profesi itu akar katanya adalah profendus, kedalaman. Jadi bukan hanya sekedar ajang untuk mencari uang. Nah, dan kita tidak mungkin menulis dengan baik kalau tidak diawali dengan reading comprehension yang baik. Bagaimana kita melakukan pembacaan yang baik, karena pembacaan itu bukan sekedar mengonsumsi kata-kata. Dan basicnya adalah tidak mungkin kita membaca dengan baik kalau kita tidak memiliki critical thinking yang baik. That's why kita mulai dengan critical thinking. Bagaimana caranya itu baca buku supaya kita tidak mengantuk. Paling banyak pertanyaan seputar itu. Baru satu halaman, satu paragraf, ngantuk mak baca buku. Tapi pas scrolling sosial media sampai subuh. Itu kenapa? Itu karena habituasi, pembiasaan. Jadi bukan hanya lambung kita yang memerlukan nutrisi, tetapi otak kita juga memerlukan nutrisi. Setiap organ tubuh kita ada makanannya, dan makanan otak kita adalah pengetahuan. Kalau kita memberikan konsumsi pengetahuan kepada otak kita, itu adalah pengetahuan junk food, seperti sosial media, maka otak kita akan mengalami yang namanya brain rot, kemerosotan otak atau pembusukan otak. Sehingga kita akan gampang membaca yang serius. Gitu. Misalnya membaca yang seperti itu akan gampang. Dan bukan hanya membaca, dalam menyimak pembicaraan pun juga. Gitu. Kenapa? Karena kita sering direcoki oleh informasi-informasi instan dan remeh-temeh. Akhirnya kita terbiasa makan junk food information. Sebaliknya, kalau teman-teman sering membaca nutrisi, pengetahuan yang bergizi, misalnya argumentasi dalam bahan bacaan buku, dalam artikel jurnal dan sebagainya, Anda akan merasa dalam tanda kutip jijik untuk berlama-lama di sosial media. Jadi lagi-lagi ini hanya masalah habituasi. Dan ini bukan by nature, ini by design. Subjek kajian saya dalam hukum adalah hukum tata negara. Dalam hukum tata negara ada 37 pasal Undang-Undang Dasar. Saya mengambil concern sesuatu yang masih jarang dibahas orang. Pasal 30 namanya hukum keamanan negara. Ini sama persis dengan kajiannya Prof. Mahfud. Tetapi saya mengambil lagi super specific niche. Nanti teman-teman akan pelajari itu super specific niche. Menjadi hukum keamanan cyber. Sehingga saya tahu bahwa by design yang dimaksud dalam perangkat algoritma itu adalah memang disengaja untuk membuat kita semakin bodoh. Bukan untuk menghubungkan manusia. Silakan baca misalnya buku dari Zuzana Zuboff, judulnya Surveillance Capitalism. Kapitalisme pengawasan. Oke, jadi memang didesain agar kita semakin bodoh. Nah, ketika habituasi itu kita lakukan setiap hari, kita akan terbiasa mengonsumsi konten-konten pendek 1 menit 30 detik dan swipe. Akhirnya otak kita terbiasa untuk konten remeh-temeh. Ada buku yang sangat menarik, silakan teman-teman baca di Gramedia ada, Gramedia Digital juga ada, di Studio Resensi juga ada, silakan baca di sini tapi jangan bawa pulang. Judulnya adalah Stolen Focus. Kalau ada buku terbaik 2024 yang saya baca, mungkin itu yang akan saya rekomendasikan. Judulnya Stolen Focus atau pencuri fokus, pencuri perhatian. Jadi sosial media itu adalah pencuri perhatian, dan sosial media adalah salah satu bias algoritma. Ini menjadi kajian saya. Hubungan antara bias algoritma dan bias kognitif di sisi yang lain. Jadi jangan diulang pembacaan. Langsung saya baca saja terus. Itu namanya one sitting book. Buku yang habis selesai dalam sekali duduk. Carilah buku one sitting book dulu. Untuk membangun itu, habituasi itu, kebiasaan. Jangan juga langsung tiba-tiba mau yang kayak ekspres. Muka saya sehari sebuku, kayak anak-anak resensi. Wah susah. Membangun itu perlahan-lahan. Gitu. Saya pernah hampir muntah gara-gara mencoba menyelesaikan 1 hari buku judulnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jumlah halamannya 1080 halaman. Besoknya saya sakit, bos. Gitu ya. Kenapa? Karena berat gitu. Bisa selesai tapi sakit.
introduksinya. Kenapa? Karena mencoba langsung ke hal yang expert. Pelan-pelan dulu. Kalau bisa novel aja dulu. Bangun dulu kebiasaan. Gitu ya. Saya ndak bilang juga langsung tinggalkan HP dan apa, ndak. Digital minimalism saja. Kalau katanya Cal Newport, digital minimalism saja dulu. Maksudnya apa? Kalau orang Indonesia 7 jam 42 menit setiap hari toh. Pegang HP 7 jam 42 menit, bos. 7 jam 42 menit. Kalau kita kasih konversi itu rata-rata, belum yang betul-betul apa ya, maniak yang no mobile phone phobia gitu ya. Kalau tidak ada mobile phone dia sakit gitu. Ya, rata-ratanya orang Indonesia 7 jam 42 menit. Kasih konversi saja 4 jam membaca, atau 4 jam screen time, 4 jam book time. Oke, 4 jam itu berapa halaman, Kak? Rata-rata orang membaca itu 1 menit, 1 halaman. Yang terbiasa membaca. Itu artinya kalau buku yang rata-ratanya 240 halaman, itu bisa selesai dalam 1 hari. 240 halaman itu buku. Nggak bisa Kak saya, Kak. Kenapa nggak bisa? Habibie 7 jam setiap hari membaca. Warren Buffett 500 halaman per hari. Warren Buffett orang terkaya di dunia. Masa kita yang bukan orang termiskin di dunia, tapi orang yang nggak sibuk-sibuk banget gitu. Dari waktu ke saya, Kak. Gitu. 4 jam bisa. Caranya adalah misalnya solusinya itu setelah selesai sholat. Gitu. Dan bagi-bagi ke kecil-kecil 15 menit, 15 menit, 15 menit. Pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena screen time kita 7 jam 42 menit. Carilah buku yang Anda sukai dan selamat menemukan buku yang Anda sukai. Jadi cari dulu buku yang Anda suka. Nggak mesti departemen keilmuan Anda begitu. Nggak mesti fakultas Anda. Misalnya hukum, harus baca buku hukum pertama deh. Nggak mesti. Untuk membangun habituasi dulu. Saya dulu S1 pertama, saya ingat sekali buku pertama yang saya baca itu Terapi Berpikir Positif, Ibrahim El-Fiqi. Awal-awal saya baca psikologi terus. Yang takdir membawa saya menulis buku psikologi hukum ternyata. Begitu. Buku-buku psikologi dulu saya awal karena agak-agak masih relate dengan kehidupan mahasiswa toh. Nah, tetapi harus ada perkembangannya, jangan di situ terus toh. Harus ada perkembangannya. Baca dulu apa yang suka, identifikasi apa yang kita suka. Gitu, tidak mesti disiplin ilmunya. Jangan novel terus. Saya tuh 1 tahun 2 tahun novel terus. Namanya Anda anak sastra bukan tuh. Matikan ponsel Anda ke mode pesawat. Trust me, it's war. Oh, kalau tidak mau mode pesawat susah kan, nanti tidak bisa kan menghubungi pacarku. Mode silent mo. HP saya tidak pernah bunyi. Tidak pernah semenjak saya beli HP sampai sekarang tidak pernah bunyi. Begitu. Kenapa? Karena akan terjadi, menurut saya tidak tahu karakter pembelajarnya teman-teman. Menurut saya itu akan mengacaukan pikiran saya. Notifikasi tidak ada, semua grup silent. Tidak perlu seradikal saya memang dulu agak radikal dalam artian langsung saya hashtagkan sehari sebuku. Saya hashtagkan begitu. Kenapa? Awalnya ini sehari sebuku. Ketika saya menjadi koster PMA 1, pematerinya itu sangat sekali Fajrul Rahman Jurdi. Dia tanya, tonton apa buku terakhir baca? Negara Paripurna, Kak. Berapa lama baca buku? Ya 1 bulan 1 buku, Kak. Wah, terlalu lama deh. Terus, Kak, di depannya maba. PMA 1 ada 500-an maba. Dia bilang, terus Kak, 1 minggu 1 buku lah. Supaya bisa dapat 54 buku dalam setahun. Besoknya apa? Besoknya saya berikrar pada diri saya sendiri. Oke, kalau bisa 1 hari 1 buku. Apakah itu bisa terlaksana setiap hari? Tidak juga. Tapi apakah pernah? Pernah gitu. Pernah. Tergantung dengan sibuk tidaknya kita tuh. Paling enak itu membaca di subuh-subuh. Paling enak itu tidak ada gangguan. Komitmen kan secara publik. Tapi ketika saya share ini info begini, ada salah satu junior dia bilang, nah, saya sehari sebuku dan itu alasannya kenapa saya sehari sebuku karena Fajrul Rahman. Dia mau 1 menit 1 buku. Saya bilang biar resensi itu tidak bisa juga. 1 menit 1 buku tidak mungkin. 1 menit 1 buku. Kayaknya covernya jangan baca tuh. 1 menit 1 buku. Identifikasikan diri Anda sebagai seorang pembaca. Berikan identifikasi. Kalian harus mengidentikan diri kalian. Kalian harus mengambil sebuah identitas sebagai seorang literat. Begitu, agen-agen literat. Bagaimana caranya, Kak? Sosial media Anda harus dihiasi dengan buku. Foto profil Anda, foto IG Anda, buku dong. Oke? Buku. Bukan brand-brand misalnya kayak lagi minum Starbucks, foto Starbucks, apa segala macam. Itu Anda mengidentikan Anda pada sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai intelektualitas sama sekali. Buku. Minimal ada fotonya begitu. Walaupun tidak dibaca. Karena ada tosing itu junior. Bawa buku setiap hari ganti-ganti. Boleh sehari sebuku ini. Ternyata hanya ganti saja itu buku.
dia tidak baca. Tapi setidaknya dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pembaca. Gitu. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pembaca. Dulu saya ingat senior ada yang kritik saya bawa buku kemana-mana. Apa umbing itu bawa buku kemana-mana? Terus saya bilang, saya kasih jawabannya jawaban nadik kok dalam logika. Jawaban nadik itu adalah kita menjawab dengan pertanyaan pula. Oke? Misalnya, mau jadi pacarku? Toh? Jawabannya misalnya untuk perempuan, kenapa tidak? Itu kan pertanyaan juga toh, kenapa tidak? Nah, kalau laki-lakinya goblok toh, pasti dia bilang, ditolak kak. Tidak, dia bilang tadi. Itu untuk mengukur juga kecerdasannya laki-laki toh, kenapa tidak? Tapi baru kasih tampakan mukamu toh, yang sinis, kenapa tidak? Pasti kan, tolak kak bede. Nah, itu namanya jawaban nadik. Temukan tempat membaca yang nyaman dan menyenangkan. Gitu. Beberapa hari yang lalu ada kritik, panggil semua orang-orang tuh di sini kasih rame. Saya bilang tidak perlu kak, kita buat tempat public spare bukan untuk rame-ramean. Tapi kan membayar semua ini AC, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mau identikkan tempat ini sebagai tempat belajar, oke? Tempat kerja tugas, tempat baca buku dan sebagainya. Bukan untuk tempat sorry to say ya, ini no offense, tempat gamers, oke? Sorry to say, no offense. Makanya kami memungkinkan tempat ini untuk sangat-sangat tidak nyaman untuk pemain game. Bagaimana caranya? Pasang banyak AC. Gitu. Gamers tidak suka. Sering-sering adakan kajian. Gamers merasa bahwa ya misi itu deh, serius sekali orangnya. Gitu. Rugi jelas. Tapi tidak apa-apa. Karena ya kita harus tentukan medan bermain kita. Selalu saya tanya ke Andra tuh, kita ini lari maraton, bukan sprint. Oke? Bukan sprint, kita lari maraton. Jangan sampai kita barking on the wrong tree. Itu judul buku. Mendaki tangga yang salah. Oke? Temukan tempat pembacaan teman-teman. Silakan di mana saja. Mau di sini silakan. Di rumahnya, di kosnya, di masjid. Tidak mungkin di bar toh. Untuk masuk Helen, membaca dia. Tidak mungkin. Makanya Anda Gus Miftah mendakwa di bar begitu. Tidak mungkin toh. Jadi temukan tempat nyamannya teman-teman. Gitu. Sorry kalau saya tempat ternyamanku ini agak-agak radikal di toilet gitu. Kalau saya gitu. Karena ndak ku tahu apa mau ku bikin di toilet kalau ndak membaca. Kalau sementara boker toh. Kalau saya pribadi mungkin ada nih puluhan buku habis di toilet ji. 15 menit gitu. Kalau saya. Tapi tidak untuk diikuti. Silakan temukan tempat membaca yang nyaman dan menyenangkan untuk teman-teman. Tetapkan target membaca harian. Gak usah misalnya buku. Gak usah. Satu bab mau dulu satu hari. Paling sedikit sekali satu halaman satu hari. Paling sedikit. Jangan juga satu paragraf satu hari. Saya satu paragraf satu hari. Sekalian satu huruf saya satu hari. Minimal satu halaman satu hari. Apa gunanya? Gunanya adalah itu akan membangun komitmen mental di dalam pikiran kita. Bahwa ketika kita gagal melakukannya, kita akan feeling bad. Kita akan merasa bersalah. Dan ketika kita berhasil, kita akan merasa terpacu untuk meningkatkan skill kita di hari esok. Oke, jadi tetapkan target membacanya teman-teman.